Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya Pendeta Joni Delima menjumpai saudara dalam program Renungan Penyejuk Iman, dan tema hari ini adalah hidup yang beresiko. Untuk membaca firman, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan segala puji syukur dan sembah kami, sebab kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami di tengah badai kehidupan. Memulai hari ini kami merindukan firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara-saudaraku, banyak orang tidak mengalami perkembangan dalam hidup karena salah mengambil kebijakan dan keputusan. Setiap hal yang hendak dilakukan selalu dihantui oleh bayang-bayang kegagalan, sehingga mereka sangat takut mengambil dan menghadapi resiko dari apa yang hendak diperbuatnya. Padahal untuk meraih apa yang diharapkan, butuh perjuangan dan pengorbanan, keberanian, keteguhan, dan kesiapan mental menerima kegagalan. Dalam mengangkat tugas pelayanan, saya sering mendapatkan saran dari sesama teman pendeta, teman penatua, dan diaken, agar berhati-hati dalam melakukan perubahan. Ada satu prinsip yang ditawarkan dan sepintas memang hal itu sangat baik. Tetapi jujur saya mau katakan bahwa prinsip itu konyol, yakni wait and see, tunggu dan lihat. Ya, sering orang mengatakan seperti ini, Pak Pendeta, ada baiknya kita menunggu sambil melihat peluang yang lainnya. Kita harus tunggu badai ini berlalu. Jangan gegabah bertindak, kita harus menghindari kegagalan. Jujur saya mau katakan hal ini, saya memang tak suka kegagalan. Tetapi kegagalan yang paling fatal dalam hidup ialah ketika kita mematikan kreativitas hanya karena takut mengalami kegagalan. Karena itu jangan jadikan kegagalan sebagai hal yang menakutkan, dan jangan pula menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk tidak mau bertindak di tengah krisis yang melanda hidup. Saya sepakat dengan Pendeta Petrus Quick melalui bukunya Christ in Crisis, bahwa menjadi sangat berisiko jika kita tidak berani mengambil resiko dalam keadaan yang genting sekalipun. Hidup ini harus jelas, tidak boleh abu-abu, sekali hitam ya hitam, sekali putih harus tetap putih. Justru dalam kondisi penuh risiko, kita harus menunjukkan identitas diri sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23b. Alkitab mencatat banyak kisah tentang keberanian mengambil risiko di tengah situasi yang sangat berisiko. Salah satu yang menarik bagi saya adalah Yonatan. Dikisahkan bahwa tentara Filistin maju untuk memerangi Israel. Lalu mereka berkemah di Mikmas dengan kekuatan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dilihat oleh orang Israel bahwa mereka terjepit, maka larilah mereka bersembunyi di gua-gua, bukit batu, liang batu, dan perigi, bahkan ada yang lari ke tanah Gad dan Gilead. Situasi tersebut membuat semua bangsa Israel mengalami kegentaran. Di tengah kepanikan karena kondisi yang terjepit, Yonatan maju dengan keberanian menghadapi resiko. Bagi Yonatan, prinsip wait and see bukanlah jawaban untuk keluar dari masalah. Bagi Yonatan, hidup ini memang berisiko, tetapi diam dan tidak berani bertindak justru sebuah kebodohan. Yonatan punya prinsip hidup yang begitu kuat karena imannya kepada Tuhan, dan hal tersebut memotivasi dirinya untuk tidak gentar menghadapi masalah dengan segala risiko yang terkandung di dalamnya. Kata-kata inilah yang membuat Yonatan menjadi pahlawan bagi bangsanya. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
Saudaraku, di tengah terpahan badai krisis dengan berbagai beban persoalan yang melanda kehidupan, terkadang menghentikan langkah banyak orang percaya, sehingga mereka tidak berani mengambil sikap untuk menghadapi resiko. Dan melalui renungan ini saya hanya mau menegaskan kepada saudara bahwa selama kita masih menjejakkan kaki di bumi yang sudah dirusakkan oleh dosa ini, tak ada tempat yang nyaman bagi saudara untuk berleha-leha menggapai harapan. Karena itu saudara tidak bisa berdiam diri jika saudara mempunyai mimpi akan masa depan yang kilang gemilang. Saudara harus melupakan zona nyaman dan tinggalkan prinsip wait and see jika Anda ingin keluar sebagai pemenang. Dan camkanlah hal ini, hidup yang berisiko adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, tetapi hanya keberanianlah yang akan mengubah resiko menjadi shalom. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu.